Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktiana Nurul Huda, NIM 1914201112. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas 4C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan jurnal saya tentang perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 hingga 2020. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia sebenarnya sangatlah cepat berkembang di negara-negara lain. Tetapi di Indonesia sendiri justru perkembangan lembaga dan keuangan syariah itu sangatlah lambat, terhitung lambat, tidak terlalu cepat seperti negara-negara yang lainnya. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah mempunyai keinginan sejak tahun 1970 bahwa Indonesia ingin memperkembangkan lembaga keuangan syariah di negara Indonesia. Lembaga dan keuangan syariah sendiri adalah merupakan sebuah lembaga yang berdiri atas dasar prinsip-prinsip Islam. Sebenarnya lembaga keuangan syariah, bank maupun non-bank, ia harus menerapkan prinsip sesuai dengan ajaran Islam dan berpedoman dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Sebenarnya untuk mengatur perkembangan lembaga dan keuangan syariah di Indonesia, Indonesia sendiri itu memerlukan sebuah adanya peraturan hukum yang mengatur tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau mendukung tentang perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi tentang masalah-masalah ekonomi yang akan datang. Ternyata lembaga keuangan syariah tidak hanya membutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkembangan lembaga keuangan tersebut, ternyata perlu juga diatur dalam sebuah MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang mempunyai perangkat hukum tentang lembaga keuangan syariah. Tujuannya agar lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Makanya MUI tersebut termasuk ke dalam hal yang penting dalam peraturan perundang-undangan dalam lembaga keuangan syariah. Landasan teori lembaga keuangan syariah ada 3. Yang pertama yaitu bank syariah. Bank syariah sendiri merupakan sebuah badan usaha yang mengadakan segala bentuk transaksi uang berdasarkan prinsip-prinsip juga syariat-syariat agama Islam. Yang kedua yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri merupakan sebuah nilai-nilai yang diimplementasikan berdasarkan prinsip Islam juga berdasarkan atas ajaran agama-agama Islam. Yang ketiga yaitu pembiayaan. Pembiayaan di sini dalam lembaga keuangan syariah merupakan sebuah penyediaan uang maupun tagihan dalam sebuah bank kepada pihak baik maupun pihak antar bank sesama bank ataupun sebuah pihak yang menyetujui atas kesepakatannya. Jadi sebagai pembiayaan itu sebagai kayak alat yang digunakan dalam sebuah bertransaksi. Seiring berjalannya waktu, ternyata lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan, baik dari segi keuangannya, jasa-jasa dan aset-asetnya. Ternyata mengalami kemajuan sendiri itu didorong oleh pola pikir masyarakat itu sendiri tentang betapa pentingnya sebuah lembaga keuangan syariah di dalam kehidupannya. Sebenarnya, lembaga keuangan syariah Indonesia dimulai sejak adanya bank muamalat pertama kali di Indonesia. Sejak adanya bank muamalat di Indonesia, itu baru mulai adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Namun, pertumbuhan keuangan syariah tidak sebanding dengan pertumbuhan keuangan secara konvensional. Perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 ternyata mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut sudah ada sejak 2018 sebenarnya. 2019 tidak jauh kemajuannya dengan 2018. Karena mungkin sejak 2018 maupun 2019 itu sudah mulai beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang semakin maju, yaitu teknologi dalam bidang jasa-jasa yang memudahkan segala sistem tentang perbankan yang memudahkan untuk segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Siapapun dan apapun bisa dipergunakan oleh masyarakat dengan mudah. Jadi perkembangan tersebut sudah dapat dirasakan sejak 2018 maupun 2019. Perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 juga dirasakan kepada PT Amanah Finance, juga sistem online trading syariah atau SOTS, juga pembentukan komite kelembagaan keuangan syariah tentang perasuransian. Ternyata perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan. Mengapa mengalami penurunan secara signifikan? Karena pada tahun 2020 wabah COVID mulai memasuki Indonesia. Jadi ketika ada COVID datang ke Indonesia, itu semua perusahaan, semua apapun mengalami dampaknya. Karena wabah COVID sendiri itu sangat-sangat merugikan banyak segala pihak. Terutama kayak jasa pariwisata, sektor keuangan. Jika semua pariwisata maupun apapun itu yang berkaitan dengan keuangan, pasti dia akan mengalami penurunan secara signifikan.
Wabah COVID tersebut juga merugikan banyak masyarakat, terutama kepada masyarakat yang menjadi buruh-buruh. Mengapa banyak sekali orang-orang yang dipecat? Sebenarnya itu karena keuangan yang sangat menurun. Kenapa keuangan menurun? Karena produktivitas perusahaan tersebut tidak berjalan dengan lancar karena adanya COVID yang membatasi segala hal dan segala aktivitasnya. Maka dari itu, perkembangan lembaga dan keuangan syariah pada tahun 2019 dan 2020 sangatlah berbeda. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.